Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam podcast Ngospek, ngobrol seputar edukasi kesehatan. Bersama saya Dr. Andidian Paweloi. Nah, para sahabat sehat semua dimanapun berada, seperti biasa pada podcast Ngospek kita, insya Allah kita akan berbincang sehat dan santai yang tentunya insya Allah akan menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Seperti hari ini, alhamdulillah pada podcast Ngospek kita sudah kedatangan bintang tamu dan narasumber. Beliau adalah salah seorang spesialis gizi klinik yang tentunya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Latem Mamala. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Beliau adalah Dr. Ramlawati Burhanuddin, spesialis gizi klinik. Assalamualaikum dokter. Apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah sehat dok ya. Insya Allah harus tetap sehat dok, biar kita bisa lebih semangat untuk menyehatkan masyarakat Kabupaten Sopeng tentunya dok ya. Alhamdulillah. Para sahabat sehat dok, hari ini insya Allah podcast Ngospek mengambil topik tentang stunting dok ya. Stunting ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa sedang gencar-gencarnya dok ya, terutama para kader, dokter-dokter yang ada di puskesmas untuk melakukan promosi kesehatan tentang stunting dok. Nah, dokter sebagai narasumber hari ini kita akan mengupas tuntas tentang stunting berhubung dengan spesialis dokter ya, gizi klinik. Nah, dokter, mungkin dokter sebagai pendahuluan bisa menjelaskan kepada para sahabat sehat semua, apa sih dok yang dimaksud dengan stunting? Dan banyak juga dok di masyarakat awam yang mengatakan bahwa stunting itu sama dengan perawakan pendek. Bagaimana dok penjelasannya dok? Oke, terima kasih Dokter Andidian. Iya dok. Ya, jadi di mana-mana ini memang stunting sudah sering marak ya, di desa, di mana, di media sosial ya, kan ini merupakan program nasional ya, program pemerintah. Nanti diharapkan tahun 2024 itu angkanya akan turun, karena sekarang kan angka terakhir itu masih di atas 24,4 dok. Ya, betul. Jadi stunting itu adalah sebenarnya adalah suatu proses kekurangan gizi yang dalam jangka waktu lama, atau dalam istilah medisnya kita bilang kronik ya. Jadi bukan tiba-tiba. Jadi ini perlangsungannya lama. Jadi asupan nutrisi yang lama yang akhirnya berimbas kepada tumbuh kembang anak, jadi berat badan turun, tidak sesuai dengan umur, kemudian lebih kecil, tinggi badannya juga lebih kecil dari umur, jadi lebih kurang lah dari usia anak itu yang sebenarnya ya. Jadi nah nantinya juga berimbas pada pertumbuhan otak ya, nantinya akan dilihat pada fungsi kognitifnya ya. Jadi bagaimana anak itu nanti di masa yang akan datang pada saat dia sudah sekolah, bagaimana fungsi dalam menerima ilmu ya. Jadi sebenarnya itulah tadi intinya, stunting itu adalah kekurangan gizi, asupan nutrisi yang lama dan berdampak pada tumbuh kembangnya, yang dilihat pada anak itu usia 2 tahun di mana tinggi badannya itu akan kurang dari umur anak. Nah, itulah tadi definisi dari stunting dok. Tapi di masyarakat dok nih mengatakan bahwa apakah sama tuh stunting dengan perawakan pendek dok? Atau beda definisinya atau seperti apa dok? Itulah tadi, kalau perawakan pendek ya, sebenarnya ini dokter spesialis anak itu akan lebih menjelaskan nanti ya. Kalau perawakan pendek itu banyak faktor penyebabnya, bisa saja karena genetik ya, dari bapak ibu ada ini, kemudian bisa juga karena pengaruh hormonal. Tapi kalau stunting itu yang tadi, yang intinya adalah suatu proses, ada proses di mana pada anak itu ada kekurangan gizi yang berlangsungnya lama. Jadi awalnya berat badannya yang
turun atau tidak akan ada kenaikan yang tidak tertangani dengan baik, maka itu akan nanti berimbas pada pertumbuhan tinggi badannya, ya. Beda dengan perawakan pendek, ya. Kalau perawakan pendek memang dia itu tadi, maksudnya tidak karena disebabkan oleh asupan nutrisi, ya, bisa karena ada faktor lain. Jadi intinya antara stunting dan perawakan pendek itu berbeda, Dok, ya. Tidak semua. Begini, Dok, berarti perawakan pendek itu tidak semua diakibatkan oleh stunting. Ya, bukan. Dan stunting itu sudah pasti perawakan pendek. Oke, seperti itu. Perawakan pendek itu belum tentu stunting. Ya. Nah, begitu ya para sahabat sehat. Kemudian Dok nih, menurut Kemenkes mengatakan definisi dari stunting itu adalah seperti dokter tadi jelaskan, terjadinya kekurangan gizi yang bersifat kronis yang terjadi pada 1000 hari pada 1000 hari kehidupan. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan sih apa sih, Dok, maksud dari 1000 hari kehidupan itu, Dok? Betul ya. Jadi selama ini kan sering disebutkan kekurangan gizi yang lama ini kemungkinan ya berlangsungnya lama itu sejak mulai pada saat bayi itu dalam kandungan. Jadi 1000 hari pertama kelahiran itu merupakan suatu kumulasi ya dari pada saat di dalam kandungan itu kan ada 9 bulan ya. Jadi kurang lebih kalau di hari itu sekitar 250 hari. Kemudian ditambah dengan 2 tahun sesudah dia lahir. Dari tahun pertama itu kira-kira ada 365 hari. Mulai dari kandungan, Dok, ya? Ya, yang setelah dia lahir. Pada saat dia hamil kan 9 bulan. Kira-kira ada 250 hari lah. Kemudian setelah dia lahir, tahun pertama itu kira-kira ada 360 hari. Kemudian ditambah tahun keduanya jadi 365 hari. Setelah dikumulatifkan itu semuanya ada 1000 hari pertama kelahiran. Kenapa di 1000 hari pertama kelahiran? Karena inilah merupakan masa kritis atau dianggap sebagai suatu disebutkan sebagai masa emas, golden period ya. Karena pada saat itulah perkembangan dan pertumbuhan anak itu sedemikian pesatnya. Meskipun setelah dia 2 tahun ada juga pertumbuhan dan perkembangan, tetapi yang lebih pesat ada di 1000 hari pertama kelahiran ya. Terutama itu pada saat yang perkembangan otak atau terbentuknya otak itu pada saat kehamilan itu 2/3 sudah mulai terbentuk. Jadi sisanya mami 1/3 itu yang dikejar setelah itu. Jadi alangkah kalau misalnya kita tidak memperhatikan pada saat dia di dalam kandungan itu, karena disitulah perkembangan sedemikian pesat. Jadi kalau ada asupan nutrisi di saat itu yang kurang, maka itu nantinya akan berimbas ke masa depan daripada anak tersebut. Ya. Oke, Dok. Nah, berarti, Dok, ya sangat besar tanggung jawab ibu hamil untuk mempersiapkan kelahiran anaknya, Dok, ya. Nah, bagaimana sih, Dok, cara untuk asupan gizi bagi ibu hamil yang baik dan tepat agar nanti di kemudian hari anaknya terhindar nih, Dok, dari stunting? Ya, jadi ibu hamil itu harus istilahnya mengetahui bagaimana asupan nutrisi mereka. Jadi kebutuhan gizi mereka itu harus sesuai dengan status gizi. Jadi untuk mengetahui berapa yang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil itu harus bersumber dan mengetahui dulu status gizinya. Karena tidak mungkin status gizi yang kurang akan sama kebutuhannya dengan status gizi ibu hamil yang normal dan ataupun yang berlebih ya. Jadi intinya yang pertama itu harus asupan nutrisinya itu harus sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi tergantung dari status gizinya. Kemudian dari angka kebutuhan gizi itu sudah ditentukan berapa kebutuhan nutrisi untuk ibu-ibu hamil. Jadi karena adanya perubahan peningkatan metabolisme dan ada perkembangan untuk pertumbuhan janin juga, jadi ada tambahan kalori untuk ibu hamil itu. Ya, jadi pada trimester pertama itu dari angka kecukupan gizi ada di tabelnya itu AKG, jadi tambahan 180 kalori.
Kemudian untuk trimester kedua dan ketiga itu ditambah 300 kalori. Jadi pada saat ibu hamil itu datang, kita harus mengedukasi yang benar. Jadi jangan hanya memberikan, ibu harus makan banyaknya itu Ya betul dok ya. bagaimana ya? Nanti mereka Harus 4 piring kah dok? ya, Atau ya. bagaimana dok ya? Karena sebenarnya 180 kalori atau 300 kalori itu juga tidak banyak-banyak amat ya. Jadi paling kalau misalnya 300 kalori itu ya dari isi piringku itu ya kira-kira ya tambahan satu piringnya itu Iya. maksudnya satu porsi karbohidrat, satu porsi protein ya, satu porsi. Jadi tidak semata-mata harus makan yang lebih baik. Saya lagi hamil ini, ibu Iya. dokternya bilang saya harus makan banyak. Jadi Kan harus 2 orang yang makan dok ya. ya itulah seringnya. Jadi Oke. akhirnya nanti malah membuat asupannya menjadi berlebih, jadi Iya, muncul lagi betul, penyakit Dok. yang lain, diabetes gestasional, Gestasional. ya. Jadi harus jelas dalam hal mengedukasi. Iya dok, jadi kecukupan gizi bagi ibu hamil itu tergantung dari status gizi perorangan dok ya, tidak harus disamakan kayak gitu seperti itu. Selanjutnya dok nih, pertanyaan selanjutnya apa sih dok tanda dan gejala pada ibu hamil yang mengindikasikan bahwa ibu hamil ini gizinya kurang nih dok, seperti itu? Ya, kalau untuk ibu hamil yang biasa dipakai itu untuk tanda bahwa ini ibu hamilnya kondisi gizinya kurang itu Iya dok. biasanya kita ukur lingkar lengan atas ya. Lila. Jadi kalau lingkar lengan atasnya itu di bawah 23,5 cm berarti ibu ini sudah ada gangguan nutrisi yang sudah cukup lama ya, sampai ada berimbas pada penurunan lingkar lengan atas. Jadi itu sebagai tanda bahwa ibu hamil ini kita harus warning, kita harus mengedukasi baik supaya tidak berimbas nanti kepada janin yang Janin. akan dilahirkan Dok. ya. Kemudian itu tadi juga kan dalam kehamilan itu ada target-target peningkatan berat badan ya. Itu juga berdasarkan dia punya status gizi ya. Jadi kalau misalnya ibu hamilnya tidak bisa mencapai target berat badan, itu juga berarti menunjukkan bahwa ada asupan nutrisi yang terganggu. Dok. Oke dok, selanjutnya dok, tadi kan kita sudah membahas tentang faktor dari segi gizi ibu yang dapat menyebabkan stunting pada anak. Mungkin dokter bisa menjelaskan apakah ada faktor-faktor lain nih dok, selain gizi ibu yang bisa menyebabkan stunting pada anaknya. Misalkan dok, tadi kan ibu hamil setelah 2 tahun setelah dia dilahirkan, dia kan sudah masih masuk 1000 hari kehidupan. Mungkin dari faktor ASI mungkin dok, atau apa dok yang bisa menyebabkan stunting? Ya, tadi itu kan kita sudah berbicara tentang pada saat dia ibunya bayinya dalam kandungan, bagaimana ibunya menjaga asupan Nutrisi. nutrisinya Iya sesuai dok. dengan kebutuhannya berdasarkan trimester kehamilannya. Nah, eh, kita harus lihat dulu 1000 itu termasuk juga setelah dia dilahirkan. Jadi 2 tahun pertama kelahiran di situ juga sering terjadi. Jadi mungkin dia berat lahirnya bagus, Iya, tapi pada saat misalnya lahir pada saat ASI eksklusif yang 6 bulan itu, ya, apakah di situ ada masalah, misalnya ASI ibunya tidak cukup atau karena kurang pengetahuan. Jadi makanya pada saat hamil kita harus sudah mengedukasi calon ibu ini, harus sudah mempersiapkan baik fisik maupun psikisnya bahwa dia harus nanti memberikan ASI kepada bayinya ya. Kita harus memberikan edukasi bahwa Manfaat ASI juga dok manfaat ya. ASI itu bagaimana, bahwa tidak ada yang lain yang bisa menggantikan ASI. Jadi ibu ini sudah siap dalam hal mentalnya, fisiknya untuk betul-betul menyusui bayinya ya. Jadi 6 bulan terus sudah 6 bulan itu kan sudah masuk dalam MPASI, makanan pendamping ASI ya. Jadi pada saat setelah lewat 6 bulan dari situ juga harus diedukasi bagaimana memberikan ibu-ibu ini dalam hal pola asuh ya, bagaimana memberikan MPASI yang benar ya, yang betul-betul sesuai dengan yang kebutuhan daripada anak ya. Kalau
dulu waktu zaman saya masih kecil, Iya dok, saya ingat sekali ibu saya itu bikin sendiri ya. Kalau iya dok. sekarang kan semua Serba instan ya dok ya. serba instan ya. Jadi kalau sekarang mungkin kita bisa lagi kembali itu mengedukasi bagaimana ibu-ibu itu meskipun memang kita repot, tapi ini kan untuk kepentingan anak kita ya. Betul Jadi dok. dari usaha kita ya pasti hasilnya juga akan lebih baik dibanding kita misalnya memberikan yang instan baru sejak kecil sudah mengenalkan makanan-makanan yang instan ya. Jadi Iya. MPASI. Nah, pada saat apabila semua itu terpenuhi sesuai dengan kebutuhan Kebutuhan. anak, ya, insya Allah saya pikir tidak akan ada yang namanya Terjadi stunting dok ya. Berarti sebenarnya dok ya, persiapannya itu bukan hanya pada saat hamil dok ya. Bagi perempuan nih khususnya dok, berarti persiapannya itu bagi para sahabat sehat semua mulai dari pada saat kita remaja mungkin dok ya, kita dewasa muda, dan tentunya setelah menikah kita akan menjadi ibu yang akan melahirkan generasi tanpa stunting dok Iya. ya. Oke. Sebenarnya Dok, pada saat remaja Dok ya, pada saat dewasa muda, apa saja sih yang harus dipersiapkan Dok? Gizi apa? Misalkan proteinnya begini, zat besi kah atau asam folat, seperti apa Dok? Jadi betul ya, jadi sebelum hamil sebenarnya kalau ingin lebih bagus hasilnya bukan cuma di Iya seminggu Dok, itu, ya betul. kita lebih apa namanya Jauh sebelum jauh sebelumnya sebelum ibu muda itu menjadi ibu, ya betul. calon ibu. Jadi pada saat remaja, makanya sekarang kan pemerintah ada program untuk mencegah anemia pada remaja Ya, karena itu kan Dok. remaja-remaja kita yang sekarang ini kan banyak sering yang mungkin, melakukan apa namanya, diet ya, Iya diet Dok, dancing jadi, eee, apa namanya, asupannya menjadi keliru. Jadi ada ya, zat-zat gizi tertentu yang yang akhirnya kurang terlupakan ya, ya. Kurang. yang menyebabkan akhirnya bisa terjadi anemia. Belum lagi, makanan-makanan siap saji ya, yang di luar itu banyak ya. Mungkin Iya. anak-anak remaja kita sering junk food ya, Betul Dok, gorengan tuh Dok, tidak bisa. makanan online itu yang tinggi karbohidrat ya, sementara Indeks gula juga yang tinggi Dok ya. sementara asupan proteinnya mungkin yang, tidak, terpenuhi dengan baik. Nah, itu akan berimbas nanti akan ada kekurangan, zat gizi, Pada termasuk saat salah hamil. satunya, zat besi. Ya ini kan nanti berpengaruh kalau remajanya anemi, terus nanti dia hamil, tidak tertangani juga aneminya, nanti dia melahirkan dalam kondisi anemi, otomatis dari bayinya ini akan kekurangan zat besi juga, Iya karena betul mereka Dok. kan bersumber dari ibunya. Ibu. Jadi kalau cadangan ibunya kurang, bayinya otomatis akan ini dan itu akan berimbas nanti, pada saat, tidak tertangani lagi setelah lahir, ada gangguan asupan lagi. Nah, Iya. itu akan akhirnya menjadi suatu lingkaran yang Iya makanya Dok. kita harus memangkas dari situ. Mulai dari, remaja, ya Iya kita Dok, betul. edukasi yang benar bagaimana, diet yang seharusnya, ya. Jadi intinya itu, berpatokan pada gizi seimbang, ya. Jadi semua, makanan itu, mengikuti yang piramida gizi seimbang, Iya ya. Dok. Jadi Karbohidrat, karbohidrat, protein, lemak, proteinnya. ya, tapi itu harus ada komposisinya, ya. Berapa persen karbohidrat dari, makanan kita, berapa persen protein yang dibutuhkan, lemak juga, ya. Jadi jangan sampai ada yang berlebihan dari yang dibutuhkan oleh Iya tubuh. Dok. Semuanya sudah ada tapi ada yang berlebihan seperti itu. Itu juga kurang tepat Dok ya. Oke. Nah Dok, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih para sahabat sehat. Kita kan sekarang Dok ya masih dalam suasana pandemi. Ya, seperti kita ketahui bahwa pada saat pandemi banyak orang atau keluarga yang kehilangan mata pencahariannya Dok. Dan kita juga di Indonesia berada pada negara berkembang Dok. Jadi minta maaf sekali Dok ya, mungkin perekonomiannya masih banyak di bawah Dok. Nah, tapi kan Dok, ibu hamil juga dituntut untuk mencukupi gizinya. Bagaimana Dok menanggapi hal ini Dok? Ya, betul. Jadi, intinya tadi bahwa kalau berbicara mengenai gizi, kita tidak, apa namanya, memikirkan, bahwa kalau makanan yang bergizi itu pasti makanan yang mahal, ya belum Ya tentu betul Dok. makanan yang mahal itu, eee, mengandung nilai gizi yang lebih dibanding makanan yang murah, ya.
Jadi makanan yang penting tadi itu gizi seimbang. Jadi kalau dari isi piringku itu 60% itu adalah makanan dari sumber karbohidrat, jadi dari makanan pokok. 20% itu untuk protein. Nah, jadi Iya dok. 20%, 15 sampai 20% ini untuk protein ya. Jadi memang sih tidak menutup kemungkinan memang sekarang harga protein memang Itu dok rata-rata masalahnya. mahal ya, tapi itulah tadi sebenarnya bisa kita ini apa namanya eh Modifikasi mungkin dok atau bukan apa iya. maksudnya, mmm, itu yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa, dulu itu, kita itu di pelajaran pendidikan kesejahteraan keluarga ya, Iya dok. jadi di dalam lingkungan keluarga itu, bagaimana dididik menyiapkan sendiri, makanan. Jadi misalnya, memelihara ternak untuk sumber protein ya, misalnya memelihara ayam kah. Iya. Sekarang juga saya lihat ini lagi marak, ada biasa yang memelihara ikan di samping rumah Iya ya, dok yang yang pakai terpal dok ya. ya jadi kalau Ikan misalnya nila. bisa untuk produksi untuk rumah tangga, maksudnya konsumsi rumah tangga. Kalau Betul. misalnya yang punya modal banyak bisa untuk menambah perekonomian lagi dijual lagi, Diperjualbelikan lagi ya, dok ya. ya. Jadi istilahnya kan itu selain menjamin asupan protein bagi keluarga, ya juga bisa sebagai mata pencaharian. Jadi kemudian menanam sayur-sayuran di samping rumah pekarangan bagi yang punya pekarangan. Sekarang juga kalau misalnya yang tidak punya pekarangan kan sekarang ada yang apa namanya bisa menanam di Hidroponik pot dok ya. ya, Kayak ya atau pokoknya bagaimana caranya kita menyiapkan apa namanya sumber makanan itu kita sendiri. manfaatkan lah yang ada di lingkungan kita ya. Jadi tidak mesti yang mahal-mahal. Eh, saya kira mungkin itu ya karena kalau Lebih higienis juga dok ya, lebih bersih. ya, jadi istilahnya yang penting jangan selalu berpikir tidak mau repot karena sekarang kan Instan. orang semua serba Instan tidak dok. mau repot ya, jadi tinggal pesan kita tidak tahu bagaimana yang dibalik di luar sana kebersihannya bagaimana, apa yang kandungannya apa ya. Jadi kalau misalnya kita tanam sendiri, kita olah sendiri, kita bisa tahu bahwa kebersihannya ini sudah bagus dan kita juga bisa tahu kandungan yang ada dalam bahan makanan yang kita konsumsi. Betul. Nah, jadi para sahabat sehat bahwa untuk mencukupi kebutuhan gizi itu tidak harus mahal, Dok ya. Oke. Selanjutnya mungkin Dok, terakhir nih Dok, kita berbicara tentang ibu hamil lagi Dok. Banyak kan di luar sana Dok yang pada saat hamil mengalami yang namanya ngidam Dok ya pada trimester pertama. Bagaimana nih Dok, saran untuk ibu hamil yang mengalami ngidam itu untuk tetap mencukupi asupan gizinya Dok? Ya, betul. Jadi kalau misalnya ngidamnya yang tidak berat sekali, yang kita istilahkan hiperemesis yang berat ya, yang misalnya muntah yang hebat sampai yang kalau yang seringnya sampai ada yang hematemesis muntah darah karena pengaruh dari asam lambung Iya ya, Dok. ya jadi eh, itu kalau yang sudah berat begitu ya tetap harus konsultasi sama dokter ahli kandungan atau kalau misalnya eh, sudah memerlukan suatu perawatan ya mungkin untuk dietnya nanti konsultasi dengan kami di Gizi rumah klinik. sakit ya. Kemudian untuk yang ringan-ringan ya misalnya hanya mual tapi muntahnya juga tidak sering ya, itu ada beberapa trik untuk orang-orang yang mengalami ngidam ya mual muntah. Jadi konsumsi makanannya itu dalam porsi yang kecil ya, jadi supaya lambung tidak sekali penuh dengan makanan. Kaget ya, Jadi benar. yang porsinya kecil Tapi sering. ya supaya kebutuhannya tetap terpenuhi. Kemudian dengan makan itu tidak sambil minum ya supaya tadi itu intinya supaya lambung tidak cepat penuh. Jadi diberikan jeda kira-kira misalnya 20 sampai 30 menit setelah makan baru minum air, kemudian tadi menghindari makanan-makanan yang lama pengosongan lambung ya, misalnya yang tinggi lemak, gorengan itu kan yang tinggi lemak itu akan lama diproses di lambung. Jadi
itu bisa memicu yang tadi yang sudah ada mual muntah ya. Jadi kemudian makanan yang berbumbu tajam ya, misalnya yang atau yang merangsang asam lambung, misalnya terlalu kecut atau terlalu pedas Pedis. ya. Kemudian bagi yang sensitif dengan bau-bau tertentu yang bisa menyebabkan dia mual ya berusaha untuk Bawang-bawangan menghindari ya ya, dok. ya jadi kemudian untuk yang sering mual itu ada trik dengan mengkonsumsi crackers atau makanan kering, misalnya roti kering ya. Iya dok. Jadi intinya tidak banyak ya, jangan sampai nanti berlebihan. Jadi hanya untuk mengurangi mualnya. Nanti setelah mualnya reda, baru boleh mengkonsumsi makanan yang lain ya. Kemudian mengkonsumsi makanannya dalam bentuk masih hangat, itu juga bisa mengurangi mual ya. Nah, Iya. gitu. Ya, terima kasih dok nih penjelasannya dan pencerahannya Ya, bagi para sahabat sehat semuanya sudah sangat jelas dok ya. Jadi terima kasih dok sekali lagi waktu yang telah disempatkan pada hari ini di sela-sela kesibukannya dokter harus poli, harus visite. Terima kasih sekali lagi dok ya. Dan sampai jumpa pada podcast ngospek berikutnya yang tentunya akan membahas tentang tema kesehatan yang tidak kalah menarik tentunya. Salam sehat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.